Shalom untuk kita semua. Kita patut bersyukur karena kasih Tuhan kita boleh ada hingga saat ini. Teman-teman, hari ini dalam persekutuan mahasiswa Kristen Unimor di bawah terang tema Cinta Alam, kita akan bersama-sama dibekali dengan firman Tuhan. Karena itu, mari kita awali persekutuan kita hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa Tritunggal yang Maha Kudus, kami begitu bersyukur, berterima kasih Tuhan, karena kasih-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, hingga saat ini Tuhan masih menjaga, memelihara, dan menyertai kami. Semua itu karena bukti cinta Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan surga, saat ini dalam persekutuan mahasiswa Kristen Unimor, kami akan bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mohon, kuatkan dan teguhkanlah kami. Biarlah kami menyiapkan hati dan pikiran kami hanya kepadamu. Ampunilah kami dari segala dosa kami. Biarkan kami layak saat ini untuk berbakti, belajar dari kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Hari ini dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk sungguh-sungguh mendengar sabda Tuhan, sungguh-sungguh mendengar kabar sukacita dari Tuhan, sehingga kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Salam adik-adikku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita jumpa lagi pada pembahasan firman Tuhan. Pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama dengan tema yang diberikan kepada saya, yaitu Love the Earth, atau dalam artinya mencintai bumi. Dari tema yang diberikan kepada saya ini, saya memilih beberapa perikop firman Tuhan, yaitu ada dua bagian. Yang pertama dari kitab Injil Lukas 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Yang kedua dari kitab Injil Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Yang pertama kita akan membaca atau membuka firman Tuhan bersama-sama dari kitab Injil Lukas 5 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Namun pada kesempatan ini saya hanya akan membaca dua ayat firman Tuhan untuk kita bersama-sama pada kesempatan ini. Baik, yang pertama saya akan membaca dari kitab Injil Lukas 5 ayat yang keempat dan ayatnya yang kelima. Bunyi perikopnya, penjala ikan menjadi penjala manusia. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala." Adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan membahas salah seorang murid dari Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Simon Petrus. Peter, Petra. Ya, itu nama Simon Petrus. Kalau orang tidak mengenal Simon Petrus, berarti mungkin dia tidak pernah baca Alkitab. Atau waktu masih kecil, dia tidak pernah bersekolah. Karena setiap kali kalau kita dengar pembahasan firman Tuhan, nama Simon Petrus ini nama yang selalu tenar, pokoknya dikenal paling hits dari semua murid Tuhan Yesus. Di mana-mana dia selalu disebut Petrus. Kalau kita bilang itu murid, itu apa? Dia masuk, orang bilang kalau zaman musim politik ini orang bilang ring satu. Petrus itu masuk murid Tuhan Yesus, yang orang bilang masuk dalam ring satu, karena dia selalu ada di berbagai kesempatan. Kita hari ini akan mempelajari bagaimana Simon Petrus dipanggil, atau bagaimana sampai Simon Petrus menjadi murid Tuhan Yesus.
Pada saat itu, adik-adikku sekalian, Tuhan Yesus ingin memberitakan Injil. Satu ketika ia ingin memberitakan Injil kebetulan di pantai. Saat di pantai itu ia meminta tolong pada Simon Petrus, dan Simon Petrus saat itu dia membantu Tuhan Yesus. Dia bukan hanya memberikan dia punya harta, yaitu perahunya, tetapi dia juga memberikan tenaganya, yaitu dengan dorong perahu masuk ke dalam pantai. Sudah dorong perahu, kemudian Tuhan Yesus naik, kemudian Tuhan Yesus memberitakan Injil kepada orang banyak saat itu dengan menumpang perahu Simon Petrus. Jadi kita lihat Petrus membantu pelayanan ini. Dia bukan hanya memberikan tenaganya, tetapi hartanya. Jadi menarik ya. Saat berhubungan dengan kisah yang kita baca di Lukas ini, kita lihat Petrus ini sama seperti kita. Mungkin paling tidak sama seperti saya. Dalam bekerja ada saat-saat di mana pekerjaan itu terasa sulit. Kita sudah kerja banting tulang, mengeluarkan seluruh kemampuan terbaik kita, tetapi hasilnya biasa-biasa saja. Bahkan hasilnya tidak ada. Petrus ini pekerjaannya nelayan. Dia sudah mencari ikan sepanjang malam, tetapi tidak dapat hasil apapun. Saat itu waktu ketemu Yesus, Tuhan Yesus bilang ke dia, ayo kita tangkap ikan. Tapi dia jawab, Tuhan Yesus, dia bilang apa? Guru, sudah sepanjang malam kami bekerja, tapi kami tidak mendapat sesuatu apa. Jadi dia sampaikan ke Tuhan, ke Tuhan Yesus, ke Guru. Kita sudah kerja setengah mati, justru ada. Mungkin ini hari ini kayaknya kalau kita paksa diri sudah akan dapat ikan. Tetapi yang menarik saat itu, waktu Tuhan menyuruh dia bekerja lagi, dia menjawab, tetapi karena engkau yang menyuruhnya, saya akan melakukannya. Ini satu respon dalam keadaan situasi yang tidak menentu. Tetapi karena guru, karena Tuhan Yesus yang bilang, Tuhan Yesus yang suruh ini, dan kita lihat apa yang terjadi. Tuhan Yesus bilang, coba bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Dan dia ikut, dia punya guru. Walaupun keadaan sulit, tetapi ini karena Tuhan yang suruh. Hanya dia dayung perahunya, dorong perahunya ke tempat yang lebih dalam. Dan saat itu, menurut catatan dari firman Tuhan ini, mereka takjub karena ikan yang mereka tangkap itu banyak sekali. Bahkan Petrus sampai minta tolong kepada orang-orang dan teman-teman yang di sekitarnya karena jala mereka penuh. Ternyata dalam keadaan yang sangat sulit, karena dia merespon kata Yesus. Dia merespon kata Yesus, kemudian diberkati, bahkan melimpah. Saya rasa kalau dia diberkati dengan itu, saya tidak heran. Karena apa? Karena yang pertama, Petrus sudah membantu pelayanan. Ya, Tuhan memberikan dia upah, yaitu
memberkati pekerjaannya dia. Jadi adik-adik yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kerjakan apa yang Tuhan Yesus mau kita lakukan dalam hidup ini. Dan seperti Simon Petrus, Tuhan memberkati. Kalau di dunia ini saja Tuhan bisa memberkati kita, apalagi di surga. Dan itu wajar. Tetapi dalam hal ini yang paling menarik adalah bagaimana respon dari Petrus terhadap berkat. Kita lihat. Saya membacanya pada ayatnya yang ke-8 untuk kita. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Ini kita lihat, ini yang menarik. Kita lihat bagaimana reaksi Simon Petrus saat mendapat berkat. Dia bilang apa? Dia tersungkur depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripada." Waktu dapat berkat yang begitu banyak, begitu besar. Kalau kita masih kita senang, "Wih, terima kasih Tuhan." Wih. Atau kan kita sombong, "Wih, men, saya ini pintar, Tuhan Yesus." Kita bikin pesta besar-besar, undang orang untuk merayakan kita berhasil. Tapi beda dengan Simon Petrus. Waktu dia diberkati, waktu pekerjaannya diberkati dengan hasil yang berlimpah, tapi dia jadi langsung kayak sadar diri. Siapa diri? Dia rasa dia tersungkur depan Yesus. Dan respon Petrus ini menunjukkan bahwa dia sebenarnya tidak layak. Dan dia rasa diri siapa diri. Saya ini orang berdosa. Saya ini tidak layak mendapat berkat Tuhan. Dia rasa dia dengan waktu dia dapat berkat dari Tuhan, dia melihat dia jarak antara dia dengan Yesus ini semakin jauh. Waktu sebelum dapat berkat disebut guru. Tetapi sudah dapat berkat, dia lihat Tuhan Yesus bukan hanya guru, tapi lebih dari itu, Tuhan. Makanya dia bandingkan Tuhan yang besar dengan dirinya sebagai manusia. Jarak yang begitu jauh, Tuhan yang begitu tinggi dan dia rendah. Dia sadar dirinya siapa. Dia sadar dirinya itu di hadapan Tuhan tidak ada apa-apanya. Dan pada akhir ayatnya yang ke-11 kita lihat. Dan sesudah mereka menghela perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Ini yang penting. Petrus dapat berkat, pekerjaannya diberkati. Dia tidak berbangga diri dengan berkat itu. Tetapi dia tinggalkan berkat itu lalu itu respon yang berbeda. Berbeda dengan banyak anak-anak Tuhan, alumni Kristen saat ini. Waktu belum mendapat pekerjaan berlutut. Tuhan, kalau bisa, kalau saya sudah dapat kerja, saya akan melayani Tuhan sungguh-sungguh. Seumur puluhan pasti saya bayar.
pasti saya kasih Tuhan, saya akan tahan. Saya mau Tuhan berkati saya. Tapi apa yang terjadi? Sudah dapat berkat, dapat pekerjaan, dapat anak, istri yang cantik, suami yang ganteng. Begitu kakak hubungi, yo adek, ikut pelayanan. Apalagi kakak seperti Kak Rince, Kak Erna, mungkin itu ini adek ini. Dulu waktu PMK bagus sekali. Tetapi dia akan menjawab, aduh kak minta maaf ya, beta sibuk. Hai kak, saya kerjaan dari pagi sampai malam. Waktu ketemu keluarga saya sulit, jadi minta maaf. Jadi saudara-saudara kita lihat dibandingkan ini. Petrus diberkati, tapi dia tidak memandang kepada berkat itu, tetapi siapa yang memberikan berkat. Dia tidak fokus pada berkat atau pada hasil, tetapi siapa yang memberikan berkat. Dia tidak fokus pada berkat Tuhan, tetapi dia fokus pada Tuhan sendiri. Dan itu perbedaan respon. Kembali ke tema kita hari ini, love the earth. Mencintai bumi. Kalau kita mencintai bumi, ada satu pertanyaan dalam batin kita. Kita memandang Yesus sebagai apa? Ada orang lain memandang Yesus sebagai rabi, guru. Ada orang yang memandang Yesus sama ke dokter. Saat dia sakit, dia butuh Yesus. Sudah sembuh, terima kasih Tuhan, saya sudah sembuh. Selesai. Kalau sebagai guru, tolong dia belajar selama ini, sudah, terima kasih Tuhan. Saya sudah. Pesta sudah bikin pesta besar-besar, undang pendeta, undang majelis. Selesai sudah dapat pekerjaan. Jangankan beribadah, apalagi pelayanan, tidak. Kita memandang Yesus sebagai apa? Kita lihat Petrus maju satu langkah dalam memandang berkat dari Tuhan. Kalau kita mencintai bumi yang kita tinggali ini, kalau kita mencintai orang tua kita, mencintai saudara-saudara kita, terutama yang belum mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, mari kita bertindak seperti Petrus. Jangan fokuskan hidup kita pada berkat, tapi pada memberi berkat. Demikian firman Tuhan. Mari kita mencintai bumi ini dengan merespon firman Tuhan secara benar, dengan tetap setia memberitakan firman Tuhan, karena apa yang kita lakukan untuk Tuhan, Tuhan akan membalasnya. Di bumi ini saja Tuhan mampu membalasnya. Seperti kata firman Tuhan yang lain, kalau engkau memberikan secangkir air sejuk saja kepada orang atau kepada anakku, tidak kehilangan upah.
apalagi engkau memberitakan firman. Tuhan memberkati kita dengan firman.